Well, semuanya di sini kemarin teman-teman bertanya, apakah setelah terminate kita bisa mencari majikan? Dan apakah setelah potongan gaji, meskipun kita zero cost ataupun kita tidak potongan gaji atau kita calling visa, itu artinya kita bisa pindah majikan kalau kita ingin pindah majikan. Well, di sini mau saya bahas yang pertama, apakah zero cost itu artinya kalau saya tidak tahan bisa pindah majikan, Mbak Kontreng? Bisa. Berapa lama saya harus bekerja? Berapa lama pun Anda mau, itu hak Anda. Karena sekali lagi pindah majikan atau mengundurkan diri itu adalah hak masing-masing dan hak individu sesuai dengan kontrak kerja kita nomor 10, di mana kedua belah pihak boleh memutuskan kontrak dengan dua cara, langsung dan notis, dan berbagai alasan. Itu hak kedua belah pihak. Artinya majikan maupun pekerja boleh berganti, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah calling visa, apakah saya bisa pindah agensi meskipun saya tidak perlu membayar potongan, saya tidak perlu ke PT untuk belajar? Well, di sini saya mau membahas tentang sistem online. Sistem online adalah di mana sistem yang diciptakan oleh BP2PMI, yang notabene dilingkan dengan PJTKI, agensi KJRI, yang sudah dilalui prosesnya ini sudah sejak 2011. Di mana setiap CPMI itu harus melalui proses dari PJTKI. Dan PJTKI ini akan memasarkan data Anda ke setiap agensi yang ada di Hong Kong. Dan setiap PJTKI akan bekerja sama dengan beberapa agensi di Hong Kong. Terserah Anda lari ke yang mana. Di sini, setelah selanjutnya Anda menandatangani kontrak kerja, Anda kemudian dapat visa, Anda bekerja. Meskipun Anda tidak berada di PT atau tidak perlu belajar di PT, atau katakan dengan berbagai alasan Anda tidak tinggal di PT karena Anda dari Hong Kong atau Anda calling visa atau apapun alasan Anda tetap mengikuti prosedur sistem online. Karena yang di-online-kan adalah data Anda, bukan diri Anda. Jadi sekali lagi, data Anda itu di-online-kan oleh pihak PJTKI, BP2MI, agensi, dan KJRI. Yang notabene sistem online ini hanya bisa dibuka di Indonesia melalui PJTKI itu sendiri. Dan sebenarnya untuk sistem online ini 6 bulan atau 1 tahun itu sudah otomatis terputus, tetapi bersyarat. Dimana jika Anda ingin pindah agensi, jika Anda belum 1 tahun, Anda tidak bisa pindah agensi karena nama Anda, data Anda sudah dikunci atau masih terikat sistem online. Disinilah istilah yang sering kita bahas tentang paspor terkunci, ya. Jadi paspor terkunci di sini yang sering dibahas teman-teman adalah di mana data seorang CPMI yang sedang proses ke luar negeri menjadi pekerja, Anda proses dari PT tersebut, kemudian Anda dipasarkan dan Anda mendapatkan kontrak kerja dan majikan di satu agensi. Dan agensi tersebut mempunyai kerjasama dengan PJTKI. Disitulah data Anda sudah di-online-kan. Yang artinya setiap pengurusan dari administratif Anda, dari pemberangkatan hingga pemulangan nanti adalah wajib terkoneksi dan diurus oleh PJTKI tersebut. Dimana ini juga sudah pernah saya bahas di live yang dulu di Facebook saya yang sempat hilang, yang mana notabene kita sempat melakukan webinar online dengan Bapak Maxi, ya. Di sana beliau juga menjelaskan hal ini, bahwa sistem online ini justru yang menjadi alasan sebagai perlindungan bagi negara kita yang kita tidak bisa membantahnya karena ini sesuai undang-undang. Namun apakah ini benar-benar memberikan perlindungan? Di sini kita tidak akan pernah bisa sesuai dengan lapangan. Namun fine, karena itu peraturan pemerintah, kita pun harus menghargainya, ya. Jadi kita sebagai PRT atau kita sebagai pekerja PRTA, kita harus tahu apa itu sistem online dan apa itu calling visa. Untuk calling visa sudah ditiadakan, di mana itu tidak sesuai dengan prosedur, di mana perekrutan yang tidak jelas, yang notabene PJTKI tidak tahu menau atau data Anda tidak berada di PJTKI. Jadi tidak ada lagi yang namanya calling visa sejak 1 Maret 2017.
ya. Jadi sekali lagi sudah tidak ada calling visa, yang ada adalah tetap harus melalui PJTKI. Jika teman-teman proses dari Hong Kong, maka Anda tetap harus melalui PJTKI. Artinya Anda boleh memasukkan data Anda dari Hong Kong ke satu agen, nanti agen akan meminta Anda datang ke PJTKI untuk sidik jari, ya, untuk sidik jari atau fingerprint, di mana itu adalah peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita sejak 2011. Ya, jadi fingerprint Anda wajib dikoneksikan dengan PT tersebut yang bekerja sama dengan agensi tersebut. Kemudian setelah Anda melalui fingerprint selama 60 hari, Anda pun juga harus mengikuti prosedur di mana Anda harus belajar bahasa praktek selama 2000 menit. Itu adalah wajib. Kemudian di saat Anda uji kompetensi pun juga dibutuhkan, karena itu adalah salah satu yang harus dikomplitkan oleh setiap CPMI. Setelah Anda uji kompetensi, kemudian Anda baru diproses. Prosesnya adalah data Anda dipasarkan, kemudian dapat majikan, dan selanjutnya dokumen-dokumen Anda ini akan dikumpulkan oleh PJTKI untuk diserahkan kepada BP2MI. Dan BP2MI akan mengisikan data Anda itu melalui staf PJTKI. Jadi yang bisa membuka user ID-nya adalah PJTKI. Di sana dia akan dikoneksikan dengan iKTKLN. Jadi kalau teman-teman bilang KTKLN sudah tidak ada, benar secara fisiknya, tetapi data Anda akan dimasukkan iKTKLN, dan juga sekalian iKTKLN akan dikoneksikan dengan BPJS TKI yang berlaku kisaran 31 bulan bagi Anda yang proses dari Indonesia. Jadi siapapun Anda yang proses dari Indonesia, Anda memiliki BPJS TKI. Tetapi kalau Anda di luar negeri, Anda belum berhak atau Anda tidak bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Dan apakah nantinya yang di luar negeri akan difasilitasi? Kita kurang tahu, ya kan? Tetapi yang pasti yang dari Indonesia, Anda harus melalui prosedur tersebut dan itu wajib. Jadi kalau teman-teman mungkin mau pindah majikan, kemudian di sini kita mengisi data dahulu, ternyata kita melakukan pembayaran. Pembayaran ini tidak di agensi, pembayaran ini adalah dilakukan prosedur buat PJTKI. Jadi, apakah nanti sampai Hong Kong akan ada potongan gaji? Tidak. Tapi Anda tetap terikat sistem online. Jadi, bukan berarti Anda sudah membayar, kemudian Anda tidak terikat sistem online. Tidak. Sistem online adalah di luar bayaran dan di luar potongan. Sistem online adalah sistem di mana yang terbentuk dari BP2MI. Dan itu adalah kewajiban setiap CPMI yang harus diikuti, karena itu amanat undang-undang. Sekali lagi, sistem online hanya bisa dibuka oleh PJTKI Anda. Kalau Anda misal bekerja di Hong Kong dan Anda baru 7 bulan pertama kali ke Hong Kong, atau entah Anda sudah pulang ke Indonesia kemudian proses kembali, meskipun di Indonesia Anda hanya beberapa bulan menunggu visa, Anda masih terikat sistem online. Dan nama Anda tercatat di PJTKI tersebut. Kalau Anda tidak melakukan PA prosedur tersebut, nama Anda tidak tercatat di PJTKI tersebut, nanti jika ada masalah, agensi yang di Hong Kong akan kena sanksi. Jadi di sini adalah prosedur rangkaian yang memang harus teman-teman ketahui. Kalau Anda belum 1 tahun, Anda tidak bisa pindah agen, tapi Anda berhak untuk pindah majikan jika memang ternyata Anda tidak nyaman, atau mungkin memang Anda serasa tidak mungkin untuk melanjutkan dan Anda ingin memutus kontrak, silahkan. Anda boleh pindah majikan, tetapi untuk pindah proses agensi dipastikan agen tersebut ada kerjasama dengan PJTKI Anda. Jadi Anda tidak perlu yang namanya membuka kunci ataupun membayar ekstra dengan alasan masih terkena sistem online. Kemudian, apakah nanti kalau kita pindah agensi ini pasti bisa visa turun, Mbak Kuntreng? Visa adalah mutlak urusan imigrasi Hong Kong. Kalau Anda pindah agensi dan agensi menjanjikan bisa Anda membuka sistem online Anda, ya itu hak Anda. Karena setahu saya tidak ada yang bisa melakukan itu karena dibutuhkan surat pelimpahan. Dan surat pelimpahan tersebut hanya bisa dilakukan melalui internal antara PJTKI dan agensi. Dan sejauh ini saya tidak
belum menemukan hal tersebut, ataupun meskipun ada kemarin karena tidak ada kabarnya, jadi saya tidak tahu kelanjutannya ya. Beliau juga teman-teman ini meminta saya untuk membuatkan surat pelimpahannya, dan sampai hari ini saya belum ada kelanjutannya, jadi saya tidak bisa memberikan bukti tersebut bisa apa tidak ya. Namun satu yang pasti yang perlu diingat, di saat teman-teman proses dari Indonesia, meskipun Anda tidak berada di PT, tidak mengikuti pembelajaran, tetapi Anda masih terikat sistem online. Karena semua CPMI, kalau Anda dari Indonesia, itu sudah perekrutan terbaru. Jadi harap diperhatikan, sistem online itu hanya bisa dibuka oleh PJTKI. Dan Anda boleh ganti majikan, tetapi tidak bisa pindah agensi kecuali dengan satu PJTKI yang sama.